Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalin, nama aku Regita Putri Cahyani dengan NIM K84211052 dari Universitas 11 Maret Surakarta, Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai interaksi sosial. Langsung saja ke slide pembelajaran yang kedua. Nah, dalam slide dipaparkan mengenai tujuan pembelajaran pada materi interaksi sosial hari ini. Nah, yang pertama, peserta didik mampu mengetahui pengertian interaksi sosial. Yang kedua, peserta didik mampu memahami syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis interaksi sosial. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi interaksi sosial beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kelima dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami dampak dari adanya interaksi sosial. Dalam slide sudah tertulis bahwa ada definisi interaksi sosial ataupun pengertian interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antar individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan membangun sistem dalam hubungan sosial. Ada juga yang perlu kalian ketahui bahwasanya interaksi sosial itu bersifat dinamis dan juga berlangsung sepanjang hayat. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa kok interaksi sosial itu dikatakan dinamis? Nah, karena interaksi sosial itu kan tidak mungkin kita hanya berinteraksi dengan satu orang saja. Mungkin di 1 jam ini kita berinteraksi dengan individu A. Nah, mungkin bisa saja di 2 jam kemudian nanti kita bisa berinteraksi dengan individu C ataupun individu C dan juga individu-individu yang lain. Terus, tadi juga dikatakan kenapa interaksi sosial itu berlangsung sepanjang hayat. Nah, mungkin kalian juga udah mengetahuinya ya. Misal ketika lahir, kita masih bayi, kita langsung bisa berinteraksi dengan ibu kita. Karena apa? Karena kita adalah anak dari ibu kita dan juga kita adalah bayi yang masih harus sangat membutuhkan perhatian ibu dan juga ayah. Terus kita ketika nanti tua misalnya ya, nah kita kan pasti juga membutuhkan bantuan dari sanak keluarga kita, misal untuk membantu kita berjalan ataupun kita ingin kemana. Nah, di slide udah terlihat bahwa syarat interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama ada kontak sosial dan yang kedua ada komunikasi. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama ada kontak sosial. Nah, kontak sosial ini itu dapat dimaknai sebagai hubungan antar 2 pihak atau lebih yang dapat dilakukan melalui tatap muka, juga dapat tanpa bertemu secara langsung. Misalnya melalui radio, telepon, atau bahkan surat elektronik. Nah, untuk sederhananya, kontak sosial itu dapat dimaknai sebagai alat yang menghubungkan antara 2 pihak atau lebih ya. Terus langsung saja kita berlanjut ke syarat yang kedua. Nah, yang kedua ada komunikasi. Komunikasi di sini itu merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, ataupun untuk menyampaikan pesan. Nah, untuk sederhananya juga, komunikasi ini itu dapat diartikan sebagai alat penyampaian pesan antar komunikator atau orang yang menyampaikan pesan dan juga komunikan atau orang yang menerima pesan. Misalnya nih, antara ibu guru dengan muridnya. Nah, ibu guru di sini itu berperan sebagai komunikator atau yang menyampaikan pesan dengan bentuk materi pembelajaran. Dan komunikannya itu siapa? Peserta didik. Karena peserta didik yang menerima pesan yang disampaikan oleh guru, dalam artian peserta didik menerima materi yang dipaparkan oleh guru pada saat pembelajaran di kelas. Nah, dalam slide
melihat bahwa jenis-jenis interaksi sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada interaksi individu dengan individu. Yang kedua, ada interaksi individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, itu ada interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, yang pertama mungkin kita akan membahas mengenai interaksi individu dengan individu. Oke, jadi interaksi sosial antar individu dengan individu itu merupakan pertemuan antara seseorang atau individu dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon. Nah, aksi tadi itu misalnya dapat berupa penyampaian pesan dan juga respon itu adalah penerimaan pesan ya. Nah, untuk contoh dari interaksi individu dengan individu sendiri itu misalnya ada kita mengajak seorang teman untuk bermain antara satu orang dengan satu orang. Lalu ada ibu yang menasehati anaknya, satu orang dengan satu orang juga. Oke, jadi di sini ada 2 contoh tadi ya, interaksi individu dengan individu. Nah, interaksi sosial individu dengan kelompok itu bisa terjadi apabila ketika ada orang atau individu itu akan memberikan aksi maupun informasi kepada orang banyak ataupun kelompok tertentu. Untuk contohnya, misal ada seorang guru yang mengajar murid atau siswanya di kelas saat pembelajaran. Lalu ada juga misal ketika ada seseorang itu melakukan sosialisasi di suatu komunitas. Nah, yang ketiga ada interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, mungkin untuk interaksi kelompok dengan kelompok ini itu dapat dimaknai atau diartikan sebagai pertemuan antar 2 kelompok atau lebih dengan kelompok lain yang berbeda. Nah, untuk apa? Mungkin mereka bisa berinteraksi untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan untuk kepentingan kelompok yang saling berinteraksi tersebut. Untuk contoh dari interaksi kelompok dengan kelompok, itu ada organisasi Karang Taruna yang memberikan informasi kepada masyarakat desa, misal terkait apa? Misal terkait hal-hal 17 Agustusan ya. Lalu ada juga rapat suatu komunitas dengan komunitas lain, misal rapat antar komunitas MGMP antar sekolah. Sekarang kita lanjut kepada faktor terbentuknya interaksi sosial. Nah, di layar udah terlihat ya, ada 6 faktor yang membentuk suatu kegiatan interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Nah, imitasi ini bisa diartikan sebagai seseorang ataupun lebih, bisa jadi kelompok, yang melakukan peniruan terhadap seseorang atau kelompok lain, bisa dalam hal gaya, sikap, maupun perilaku hingga penampilan yang terlihat menyerupai orang lain. Kalau untuk imitasi sendiri, itu fokusnya lebih kepada penampilan ataupun gaya ya. Jadi hal-hal yang bersifat eksternal ataupun hal-hal yang terlihat atau bisa dirasakan oleh panca indera. Misal, untuk contoh imitasi, seorang siswa yang meniru gaya rambut idolanya, ataupun seorang remaja yang meniru gaya hidup, lifestyle, ataupun gaya fashion, gaya berpakaian dari seorang influencer yang dikaguminya, begitu. Lalu yang kedua ada identifikasi. Nah, identifikasi ini itu dapat diartikan sebagai seseorang maupun kelompok itu mengadopsi perilaku, nilai, ataupun gaya dari seseorang yang dikagumi atau dihormati. Nah, identifikasi ini itu seringkali lebih dalam dari sekedar imitasi. Karena apa? Karena melibatkan pemahaman terhadap nilai dan sikap yang diadopsi. Jadi, kalau tadi imitasi itu kan hanya sekedar peniruan terhadap hal-hal yang bersifat eksternal ataupun hal yang bisa dilihat. Nah, kalau identifikasi di sini itu yang dilihat bukan hanya penampilannya aja, tapi lebih ke nilai ataupun norma yang dapat diadopsi. Jadi nilai tersebut itu ditiru dan dijadikan kebiasaan oleh individu yang melakukan peniruan tersebut.
misal dari contoh identifikasi ini ada seorang siswa yang meniru kebiasaan ibunya dalam berinteraksi dengan orang yang lebih tua. Misal, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, biasanya kita melakukan apa? Nah, bisa jadi kita bisa menyalami orang tua tersebut. Terus kita menundukkan kepala kita ketika kita akan lewat, misal begitu. Terus bisa juga kita meniru kebiasaan atau sikap yang dilakukan oleh orang tua kita. Misal ketika kita bertemu dengan orang yang kita kenal, misal kita menyapanya, begitu. Terus ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, misal kita terlebih dahulu harus mengucapkan salam. Terus juga ada misal ketika kita sudah dibantu orang lain, kita mengucapkan terima kasih. Jadi itu bisa termasuk ke dalam contoh identifikasi. Yang ketiga ada sugesti. Nah, kalau sugesti ini itu dapat dimaknai sebagai seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan oleh orang lain. Jadi lebih bersifat ke eksternal ya, dengan beberapa cara tertentu untuk melaksanakan sesuatu. Nah, misal untuk contoh sugesti ini itu gampangnya ada perlakuan cuci otak. Misal di kehidupan ini kan kita mungkin sering banyak dengar berita mengenai seorang ustadz yang mencuci pikiran anak didiknya atau anak-anak yang berada dalam pesantrennya. Misal dalam hal apa? Misal ketika ustadz tersebut memerintahkan santrinya itu untuk melakukan suatu hal, ya santri tersebut harus melakukan hal tersebut dan tidak boleh membantah apa yang dikatakan oleh ustadz maupun ustazah yang mengajarinya ya, mungkin begitu. Selanjutnya ada motivasi. Kalau motivasi ini itu merupakan dorongan yang dimiliki seseorang dari dalam diri. Jadi kalau untuk motivasi itu lebih bersifat internal ya. Nah, karena untuk melakukan tindakan atau berperilaku tertentu itu didasari oleh niat dari dalam individu itu sendiri. Misal apa sih? Misal ketika kita melihat teman kita yang pintar, begitu ya. Terus kita lihat teman yang pintar itu dipuji oleh guru, terus disayang orang tuanya, diberikan hadiah, pujian ataupun yang lain ya. Nah, kita juga pengen nih kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita tergerak oleh dari dalam diri kita untuk kita supaya kita berubah dan kita bisa jadi seperti teman kita itu ya. Jadi misal nanti kita udah jadi seperti teman kita nih, kita juga bisa merasakan bagaimana sih kalau kita dipuji oleh guru, orang tua, dan juga misal teman-teman kita. Nah, yang kelima ada simpati. Kalau simpati ini merupakan perasaan yang muncul ketika seseorang itu merasakan keprihatinan atau perhatian terhadap kondisi atau perasaan orang lain. Nah, jadi untuk simpati ini itu lebih ke perasaan emosional. Nah, biasanya simpati ini juga berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Dan simpati ini itu juga bisa kita lakukan interaksinya dengan orang yang mungkin belum pernah kita kenal sebelumnya. Nah, untuk contoh simpati ini ya, misal ketika kita itu melihat tayangan orang lain itu terkena musibah kebakaran. Nah, mungkin kita juga membayangkan kalau kita yang jadi di pihak korban. Misal ketika rumah kita kebakaran itu kita gimana ya? Mungkin kita bisa merasakan perasaan yang sedih karena orang tersebut harus kehilangan harta benda maupun rumahnya, begitu. Lalu kalau yang empati, yang terakhir ini ya, kalau empati itu merupakan kemampuan untuk memahami dan juga merasakan perasaan orang lain seolah kita berada dalam posisi mereka. Nah, untuk membedakan antara simpati dan juga empati ini, kalau simpati itu hanya berupa proses emosional saja yang kita rasakan di dalamnya. Nah,
Kalau empati ini lebih dari sekedar perasaan emosional, karena di dalamnya itu juga terdapat aksi. Nah, misal kita lanjut aja dari contoh yang simpati ya. Kita melihat berita orang yang rumahnya kebakaran atau orang terkena bencana alam. Nah, mungkin pada saat kita berusaha menempatkan posisi kita dalam posisi korban tersebut, selain kita merasa sedih, mungkin kita juga tergerak hati kita itu untuk membantu korban-korban tersebut ya. Misal dengan cara mungkin kita mendonasikan uang kita lewat aplikasi tertentu, lewat Peduli Kasih, ataupun kita bisa juga menyumbangkan makanan ataupun pakaian-pakaian yang sudah tidak kita pakai namun masih layak untuk disumbangkan ke korban tersebut.